dari kelompok 3. Tujuan kami membuat video ini guna memenuhi tugas pengganti UTS Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Malinda Ramdhani SPD MPD. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini saya akan menganalisis ejaan yang bersumber dari akademik, yaitu skripsi. Nah, dalam skripsi ini saya menemukan satu kesalahan yang saya bahas mengenai ini. Kata terima kasih seharusnya ditulis terpisah, terima kasih, sesuai dengan EYD terbaru. Nah, jadi perbaikan yang benar itu adalah seperti ini. Pada teks skripsi tersebut, penulisan kata dikumpulkan salah karena kata di ditulis terpisah dengan kata kumpulkan. Sedangkan menurut tata kaidah bahasa Indonesia mengharuskan penulisan kata kerja pasif diawali imbuhan di disambung tanpa dispasi dengan kata dasarnya. Jadi penulisan yang benar seperti ini. Di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu sumber akademik. Di sini penulisnya menggunakan istilah sabu yang dieja SHABU. Kenapa ini bisa salah? Karena istilah sabu itu sifatnya informal dan tidak baku. Sementara dalam penulisan skripsi harus menggunakan kata yang baku. Dan kata yang baku dari sabu adalah sabu yang dieja SABU. Karena kata sabu ini telah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan secara konsisten sesuai dengan terminologi hukum yang ada di Indonesia. Karena kata sabu telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang secara konsisten menggunakan kata sabu. Jadi penulisan yang benar adalah sabu yang dieja SABU. Dalam skripsi tersebut, saya menganalisis adanya kesalahan kata yang ditulis oleh penulis. Kesalahan kata tersebut adalah pandemik, yaitu ini. Kata pandemik itu tidak ada dalam kaidah pembahasaan bahasa Indonesia. Yang benar adalah pandemi yang ditulis sebagai berikut. Mengapa kata jual beli itu salah? Dalam penulisan jual beli ada spasi sebelum kata hubung. Padahal kata hubung tidak boleh dipisahkan dari spasi oleh unsur yang dihubungkannya. Jadi kata yang benar itu seperti ini. Di sini saya akan membahas dan menganalisis sebuah teks akademik yang dimana bersumber dari sebuah skripsi. Di dalam teks ini terdapat kesalahan pembentukan kata yang dimana kata antrian merupakan bentuk kata tidak baku. Dimana seharusnya kata antrian ini diubah menjadi kata antrean yang merupakan bentuk baku menurut pedoman kaidah bahasa Indonesia. Selain itu terdapat kesalahan penulisan kata lain dalam teks skripsi ini, lebih tepatnya pada kata dikarenakan. Kata dikarenakan pada teks skripsi ini ditulis menggunakan spasi, sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesia kata dikarenakan itu tidak diharuskan menggunakan spasi. Selanjutnya kesalahan penggunaan tanda baca pada teks skripsi ini, yang dimana Dr. lalu Wira Suhartana, koma tanpa spasi. Itu salah karena pada aturan EYD sudah dijelaskan bahwa setelah menggunakan tanda baca koma kita harus memberikan satu spasi untuk kata berikutnya. Selanjutnya bagian non-akademik yang bersumber dari berita hukum online. Dari berita yang saya baca, saya menemukan satu kesalahan yang menarik untuk kita bahas. Perhatikan kalimat ini. Nah, di sini terdapat kesalahan ejaan. Penulisan UU seharusnya ditulis UU menggunakan huruf kapital semua, sesuai dengan EYD yang terbaru. Pada teks berita tersebut, penulisan singkatan salah karena tidak menggunakan huruf kapital pada setiap awal katanya. Jadi penulisan yang benar adalah program P-nya huruf kapital, strategis S-nya huruf kapital, dan nasional N-nya huruf kapital. Di sini saya menemukan pengulangan kata, klausula namun tidak disertai dengan tanda baca. Dan di mana dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia, jika ada pengulangan kata, itu wajib hukumnya menggunakan tanda hubung pada unsur-unsur kata tersebut. Adapun kesalahan pada teks non-akademik, saya mengambil pada berita hukum online, yang dimana kata prinsip ditulis dengan kata prinsip, yang dimana kata prinsip tidak ada dalam kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kata prinsip harus diganti dengan kalimat yang tepat oleh kata prinsip, yang dimana hal tersebut sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Mengapa kata ditetapkan itu salah? Karena tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi kata yang benar itu adalah ditetapkan tanpa ada sisipan e setelah kata di. Di sini saya akan menganalisis teks non-akademik yang dimana bersumber dari berita hukum online. Di sini terdapat kalimat menjalin komunikasi dengan keluarga dan atau pasca penetapan pelaksanaan pidana mati ditetapkan. Kalimat tersebut terdengar rancu dan memiliki struktur yang tidak jelas. Agar kalimat tersebut efektif, maka struktur kalimatnya harus jelas. Nah, kalimat tersebut dapat diubah menjadi menjalin komunikasi dengan keluarga termasuk
setelah penetapan pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati. Dalam artikel hukum online yang saya baca terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital yang dimana dalam artikel ini menyebutkan kata jaksa agung menggunakan huruf kecil semua. Padahal dalam kaidah kebahasaan dijelaskan bahwa jabatan atau julukan jabatan itu harus menggunakan huruf kapital untuk awalan katanya, yaitu seperti jaksa agung, J-nya besar dan A-nya besar juga. Lalu, kesalahan penggunaan huruf kapital pada teks ini, yang dimana kata kewajiban itu menggunakan huruf K sebagai huruf kapital, itu salah, karena seharusnya K menggunakan huruf kecil, yang dimana pada aturan EYD sendiri, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama huruf depan diri, nama jabatan, atau instansi yang diikuti nama orang atau lembaga, dan juga judul dan subjudul.